Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun perkenalkan, nama saya Wening Ati Mulyasari. Saya guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 3 Natar. Saya merupakan mahasiswi PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 dengan nomor NIM 240311707337. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Baik, coba ketua kelas pimpin doanya nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasir li amri wa halul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Kita mau menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Hari ini Ibu absen Sidulna ya. Marsha, Bilkis, hari ini siapa yang gak masuk nak? Aulia. Semoga kita doakan, semoga teman kita yang sakit segera kembali sembuh nah ya, bisa mengikuti kegiatan belajar kita kembali. Kita hari ini akan belajar tentang pra P5 ya, dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Topiknya alam mendidik kita apa nak? Kreatif. Kita akan belajar tentang menggunakan limbah plastik nah ya. Di situ kita akan membuat celengan. Di sini ada dimensi P5, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, bergotong royong. Di sini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini kita mau belajar tentang apa? P5, berdaur ulang bahan-bahan yang tidak terpakai. Contohnya kayak plastik, limbah ya. Di sini ada hadis yang menerangkan tentang kebersihan ya. Anadofatu minal iman. Kebersihan itu sebagai dari iman. Jadi Allah itu suka orang yang bersih, yang suka kebersihan. Contohnya lingkungan sekolah, di rumah ya. Allah itu suka orang yang bersih. Kalau kita jorok, ada yang nemenin nggak? Hah? Siapa yang nemenin kita? Ada yang suka kalau kita jorok? Selanjutnya elemen P5. Di situ akhlak kepada alam dan kolaborasi dan kepedulian. Contohnya akhlak kepada alam, ketika kita menjaga kelestarian, kita harus apa? Menanam pohon, jangan menebang pohon sembarangan, menggundul gunung contohnya akan mengakibatkan apa? Kelongsoran, terus atau banjir ya. Jadi ketika kita apalagi nih habis makan, kita suka minum-minuman teh gelas atau suka jajan plastik ya, itu harus dibuang pada tempatnya, jangan dibuang sembarangan. Itu akhlak kepada alam. Terus dua, kolaborasi dan kepedulian kita. Terus kita nanti kolaborasi dan kepedulian kita harus menjaga ya, sama-sama menjaga kebersihan ya. Jangan buang sampah sembarang. Kalau sekolah kita banyak sampahnya, enak gak dipandang? Enggak, itu akan mengundang apa nak? Akan mengundang penyakit ya, nanti banyak yang sakit ya. Itu harum nggak kalau banyak sampah di sekeliling kita? Bau, apalagi nanti ada selokan yang mampet karena banyak sampah itu
ya, banyak negatifnya ya nak ya. Nanti banyak ada yang nyamuk bersarangan. Nanti kalau kita digigit ada yang kena DBD, itu salah satu dampak negatifnya. Selanjutnya sub elemen P5. 1. Merawat kelestarian lingkungan di sekitar kita, memahami hubungan saling terkait dengan ekosistem bumi. Terus kedua, kerjasama komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. 3. Iya, jadi di sini merawat lingkungan, kelestarian lingkungan di sekitar, memahami hubungan saling terkait dalam ekosistem bumi. Contohnya seperti apa? Menjaga kebersihan, jangan buang sampah ke kali atau ke sungai, itu bakal mengakibatkan apa? Banjir, tersumbat sama banyaknya sampah. Ketika ada air datang, dia tidak bisa berjalan dengan lancar karena dia tersumbat oleh banyaknya sampah. Contohnya kalau di lingkungan kita sekolah nih, kita harus menjaga lingkungan sekolah dengan cara apa? Kita harus membersihkan selokan depan kelas. Contohnya kalau misalnya tiba-tiba hujan, kalau ada sampahnya tersumbat, itu akan mengakibatkan apa nak? Banjir. Nanti kelas kita banjir, ya, itu dampaknya. Dan bakal kotor, tidak kumuh sekolahan kita kalau banyak sampahnya itu. Makanya kalau kita habis jajan, habis minuman yang ada aqua gelasnya atau plastiknya, itu harus buang ke tempat sampah. Ini apa namanya? Botol plastik. Ini akan mencemarkan lingkungan ya. Jadi buang sampah pada tempatnya, jangan dibuang sembarangan. Itu akan mengakibatkan banyaknya kuman di sekitar kita. Tanggap terhadap lingkungan sosial. Jadi harus jaga kebersihan kita. Ketika ada teman misalnya membuang sampah sembarangan, kita harus cepat-cepat bilang, ya. Nah, apa misalnya namanya Jaskia buang sampahnya di kotak sampah, jangan buang sampah sembarangan. Itu tidak boleh ya, tidak baik. Kita harus melaksanakan kayak seperti hadis tadi itu, anadopatu minal iman ya. Kebersihan itu sebagai dari iman. Kalau kita bersih berarti kita ada imannya ya. Tuh. Sebelum kita belajar lebih lanjut lagi, kita ice breaking dulu nak ya, biar tambah semangat. Di sini alur aktivitas kita pembelajaran tentang P5 itu tentang pengenalan sampah, kontekstualisasi, dan aksi refleksi. Nah, nanti kita akan pengenalan tentang limbah ya. Terus kita aksi untuk membuat limbah itu menjadi bahan yang berguna. Pencemaran lingkungan dari limbah plastik anorganik ya. Di situ ada 1. Meningkatkan kegunaan plastik sekali pakai dan pengolahan sampah. Yang kedua, banyak orang belum menyadari dampaknya negatif limbah plastik. Sebuah situasi menjadi 3. Ya, di situ ada permasalahan pencemaran lingkungan dari limbah plastik. Itu tuh banyak nah ya, dari sampahnya, sampah yang sudah menumpuk. Di sini anak-anak bisa dilihat videonya tentang video masalah-masalah banyaknya sampah di sekeliling kita ya nak ya. Persoalan pengelolaan sampah masih menjadi masalah pelik bagi Indonesia. Sampah hanya dikumpulkan menjadi satu, kemudian berakhir pada tempat pembuangan akhir. Akan tetapi,
Timbunan sampah yang menggunung di lokasi tempat pembuangan akhir ini memiliki dampak buruk bagi kesehatan manusia. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang sampah organik ya. Organik itu dari tumbuhan, dari makhluk hidup ya, sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya seperti kayak misalnya sisa-sisa sayuran, contohnya. Ibu mau menjelaskan tentang contoh sampah limbah anorganik ya. Di sekeliling kita banyak nih Nak ya sampah anorganik. Jadi di sini contohnya ini sampah apa Nak? Botol aqua ini termasuk sampah anorganik ya. Seperti yang di sini juga dapat kalian lihat. Ini apa namanya? Oh iya itu ya. Selanjutnya contoh sampah limbah B3. B3 itu beracun yang ada di rumah sakit ya. Contohnya seperti apa Nak? Kayak bekas suntikan. Terus apa lagi? Contohnya obat-obatan atau tempat infus, bekas infus itu nah ya itu beracun. Limbahnya bisa ada yang membuang sembarangan ke mana? Ke sungai, itu tidak boleh. Itu akan mencemarkan ekosistem yang ada di sungai ya. Contohnya lagi di lingkungan kita kayak baterai, itu juga tidak boleh nah ya. Itu beracun. Selanjutnya Ibu akan membagikan lembar kerja kelompok tentang mengerjakan lembar kelompok tentang ancaman banyaknya sampah. Ibu akan membagi kelompok sampah organik, sampah organik, dan sampah B3 atau beracun. Kalian bisa bekerja sama, mencari contoh sampah organik di sekeliling kalian nah ya, kelompok 1. Dan kelompok 2, kalian mencari limbah sampah anorganik ya, yang kalian ketahui. Yang ketiga, kalian mencari kelompok ketiga, sampah beracun ya, yang kalian ketahui. Itu kalian cari contoh sampah limbah beracun ya, kerjasama ya Nak ya. Sudah selesai semua Nak tugasnya? Sudah. Sekarang kita mempresentasikan hasil kelompoknya Nak ya. Jadi nanti kalau ada yang mau bertanya, nanti mengacungkan tangannya. Coba sekarang kelompok 2 dulu maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kami. Nama Anta Adi Nyimas Zaskia. Saya ingin menjelaskan tentang sampah limbah organik, anorganik. Contohnya plastik, kaleng, kaca, logam, karet. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, kelompok 3. Contohnya botol plastik bisa didaur ulang untuk membuat celengan atau pot bunga. Iya, itu bisa menjadi celengan atau pot bunga. Ya, itu. Tepuk tangan buat kelompok 2. Sekarang kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kami. Nama kelompok Faiz, Yusron, Caca, Bilkis. Pertanyaan. Yang keras Nak ya. Sebutkan contoh sampah limbah organik. Jawaban. Sisa makanan, nasi, sayuran, lauk, kulit buah atau sayuran, daun, kotoran hewan. Apakah ada yang mau bertanya? Apakah sampah sisa makanan bisa jadi bahan yang bermanfaat? Bisa dijadikan pupuk kompos agar tanaman tumbuh subur. Iya. Sudah puas? Katanya sisa makanan itu bisa membuat pupuk kompos agar tanaman kita subur. Nah,
Udah puas dari hasil kelompok 1? Sudah. Nah, sekarang tepuk tangan buat kelompok 1. Sekarang kelompok 3 maju. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Yang keras. Nama kelompok 1 Safira, 2 Asifat, 3 Muslimin, 4 Zaki. Yang keras. Limbah B3. Sebutkan sampah limbah B3 beracun. 1 pestisida, Pestisida. 2 2. batu baterai, 3 lampu bohlam, 4 oli. Tepuk tangan buat kelompok 3. Dari hasil pembelajaran kita tentang masalah-masalah sampah, di sini ada perlunya upaya kolektif untuk mengatasi masalah pencemaran plastik, termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memperbaiki sistem pengolahan sampah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan mendorong daur ulang sampah agar limbah plastik dapat dimanfaatkan kembali dan mengurangi jumlah sampah yang mencemari lingkungan. Contohnya, tadi kita mencontohkan tentang sampah plastik ya, bisa mengurangi banyaknya sampah plastik dengan cara apa tadi, Nak? Meningkatkan kreatif kita dengan cara membuat celengan, terus buat pot bunga, wadah tisu, dan pensil. Masih banyak lagi yang bisa kita manfaatkan. Contohnya kalau kita ingin rapi tempat belajar kita harus buat apa? Tempat pensil agar rapi, menarik tempat belajar kita agar belajarnya lebih semangat lagi. Kemarin kita membahas tentang permasalahan sampah. Di situ kita dapat melihat banyaknya sampah di sekeliling kita ya, tumpukan-tumpukan sampah ya. Dan kita kemarin menjelaskan tentang manfaatnya sampah yang bisa kita kelola. Seperti apa kemarin? Seperti limbah botol plastik. Daur ulang sampah adalah proses pengolahan kembali bahan-bahan yang sudah tidak terpakai menjadi produk baru. Seperti tujuannya adalah mengurangi limbah, menghemat sumber daya, dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang kedua, sampah yang dapat didaur ulang adalah kertas, plastik, logam, kaca, alat elektronik. Dengan mendaur ulang sampah-sampah ini, kita dapat mengurangi jumlah limbah yang masuk ke tempat pembuangan akhir, dan membantu penjaga lingkungan. Seperti tadi itu, kita akan mendaur ulang sampah plastik ya. Dan contohnya sampah plastik tadi bisa jadi tempat pensil, celengan, atau misalnya logam bisa buat perhiasan kayak cincin-cincinan, kayak kalung itu ya. Dan manfaat daur ulang sampah itu bisa mengurangi limbah kita di sekeliling kita, menghemat sumber daya, mengurangi emisi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesadaran lingkungan, menghasilkan produk baru. Jadi kita bisa membuka lapangan kerja. Banyak orang misalnya kalau kita sudah berhasil membuat sampah menjadi daur ulang yang bermanfaat, seperti misalnya kotak pensil yang sangat bagus ya, yang kreatif, yang nilai jualnya baik atau nilai jualnya bagus, itu bisa ya. Sehingga banyak, kalau kita sudah bagus, sudah banyak yang suka, banyak pemesanan yang orang yang pesan kepada kita. Kita bisa dengan, kalau kita kerjanya sendiri kita nggak bisa ya. Jadi kita harus minta bantuan orang lain dengan kita membuka lowongan kerjaan ya. Banyak yang bisa kita manfaatkan. Kalian bisa menonton cara mendaur ulang sampah. Di situ dilihat cara mendaur ulang sampah. 5 tips daur ulang sampah di rumah. Teman kece tahu nggak sampah di seluruh Indonesia ada seberapa banyak?
Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jumlah timbunan sampah alam rata-rata sekitar 250 kilo per tahun atau 900 ekor kuda Sumbawa. Nah, di sini dan ngelihat daur ulang sampah. Di sini kita bisa membedakan tentang sampah-sampah yang organik, anorganik, dan B3. Di situ ada tempat-tempat sampahnya ya. Ada di sekolah kita tempat sampah yang berwarna-warni? Ada. Kalian bisa, misalnya contohnya ada yang warna hijau, warna merah, dan warna kuning. Di situ kalian sudah tahu manfaatnya apa itu? Jadinya tadi yang tidak tahu, oh apa itu kotak sampah kok ada 3 ya. Kalian tidak tahu apa, jadi semua kotak itu dimasuk-masukin. Jadi sekarang kalian sudah mengetahui ya manfaat warnanya. Satu yang hijau bisa untuk apa? Sampah yang organik, sampah yang basah, yang dari tumbuhan ya. Itu yang bisa kita menjadikan pupuk kompos. Yang kedua, sampah yang kotak yang berwarna kuning. Ada nggak yang kuning? Ada. Itu buat apa tadi? Buat sampah yang apa? Yang anorganik atau yang kering. Seperti apa yang kering? Ayo. Seperti kertas, kardus, apalagi tadi tuh? Botol plastik ya, yang bisa kaleng. Ya, kertas itu yang bisa dibuat sampah yang tidak bisa hancur ya. Itu yang bisa kita manfaatkan. Selanjutnya ada kotak yang warna merah. Untuk apa itu? Sampah yang B3. Contohnya kalian menemukan batu baterai. Kalian buang sampahnya ke yang warna merah, dimasukkannya ya. Jadi ketika kita bisa membedakan sampah organik, anorganik, dan B3. Jadi kita tahu masukannya ya. Aku akan membagikan lembar kerja tentang daur ulang sampah ya. Kalian nanti kerja kelompok tentang mendaur ulang sampah bisa menjadi apa ya. Nanti maju setiap kelompoknya. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, coba di kelompok 1 mempresentasikan mengenai cara daur ulang sampah botol plastik bersama kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan Mengenai cara daur ulang sampah plastik. Caranya dengan apa? membuat tempat pensil dari sampah botol plastik. Ya, jadi kelompok 1 katanya mendaur ulang sampah botol plastik dengan cara membuat kotak pensil dari sampah plastik. Jadi tepuk tangan buat kelompok 1. Sekarang kelompok 2 Majuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan cara membuat celengan dari sampah botol plastik. Ya, dari kelompok 2 itu katanya mendaur ulang sampah botol plastik itu dengan cara apa? Celengan. Membuat celengan dari bahan botol plastik. Jadi sekarang kelompok 3 maju. Membuat pot bunga dari sampah botol plastik. Ya, jadi teman kelompok 3 katanya cara mendaur ulang botol plastik itu membuat apa nak? Pot bunga. Pot bunga dari botol plastik. Coba tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah maju. Selanjutnya kita akan belajar P5 tentang aktivitas yang ketiga. Kita karya botol plastik bekas menjadi celengan tabungan. Di sini ada anak-anak menyiapkan ya, jadi kita mendaur ulang ya, cara mempraktikkan daur ulang sampah plastik. Jadi kalian membuat produk ya.
dengan menyiapkan botol plastik seperti ini. Botol plastik, kardus, gunting, cutter, lem, pensil atau pena, spidol, dan kertas karton. Sudah ada semua, udah mempersiapkan semuanya? Alat-alatnya? Sudah. Ibu akan menayangkan video tentang membuat celengan dengan botol plastik bekas. Jadi kalian sebelum mengerjakan tugas yang Ibu berikan, kalian melihat caranya dulu nah ya. Dilihat di videonya, diperhatikan. Membuat celengan ya. Celengan dari botol plastik. Diperhatikan. Sudah melihat videonya, Nak? Dari limbah plastik bisa menampilkan hasil yang sangat bagus sekali ya, kreatif. Itu dari apa, Nak? Tadi celengannya, Nak, terbuat dari apa? Dari bahan botol plastik. Apa manfaatnya kita menabung? Ya, manfaatnya apa kita menabung? Agar tidak boros. Apapun yang ingin kita beli, kita sudah mempunyai uangnya ya. Di situ ada ketika kita menabung, berarti kita mempunyai rezeki, menyisihkan rezeki kita ya. Jadi jangan sampai habis semua. Jadi itu ada berkaitan tentang malaikat yang membagi rezeki. Masih ingat pelajarannya sebelumnya, malaikat apa yang membagi rezeki? Malaikat Mikail ya, itu malaikat Mikail membagikan rezeki kepada kita. Contohnya, kalian diberi rezeki, diberi uang saku senilai 5.000 tadi pagi ya. Jadi jangan habis semua 5.000, harus disisihkan untuk ditabung rezekinya agar tidak habis ya. Ketika misalnya ada yang mendadak misalnya di sekolah ada sokongan atau ada yang disuruh dibeli sama guru misalnya, kita sudah ada uang tanpa kita minta lagi sama orang tua kita. Tandanya kita hidup hemat, jangan hidup kita boros. Kalau hidup kita boros, ada yang menyukai kita. Siapa yang menyukai kita? Setan. Kita temannya setan katanya kalau kita boros ya. Allah suka orang yang berhemat ya, gitu. Ibu akan menugaskan kalian membuat celengan dengan bahan botol plastik. Sudah membawa botol plastik ya? Sudah. Alat-alatnya untuk membuat celengan sudah ada? Sekarang kalian harus membuat celengan sekreatif kalian yang tadi tuh, atau yang video yang kalian lihat tadi. Bisa? Atau nanti kalau misalnya tidak bisa, boleh minta bantuan sama ibu. Silakan dikerjakan tugasnya tentang membuat celengan sekreatif kalian.
Asik ya, namanya. Tina ya. Ada kan? Ya ada. Aku sama hangat. Iya. Mana dia? Ya udah jangan itu, dia nanti nempel nak. Bukan dari ini. Ini kan nempel kan banyak. Ayo terus aja, Mir. Ya, dia nempel itu harus Nanti ya, kerja apa bareng sama teman-teman. Coba nempel ya. Masuk tempelin, lamain. Coba sini. Apa lagi yang belum? Yuk sini. Soalnya temen lagi. Malah dia melepuh. Coba. Udah? Itu bagus tuh. Habis gambar mata ya? Pais. Satunya mana patanya? Berarti laki-laki ini yang lebih kreatif gitu ya. Iya nggak apa-apa. Yang kreatif kalian aja. Mau di kayak mana cara? Nggak apa-apa itu kayak. Udah selesai semuanya? Sudah. Kalau sudah selesai kita mau siap-siap. Setiap kelompok maju memamerkan hasil produknya yang dibuat ya. Coba sekarang kelompok satu dulu. Yang sudah siap, kelompok satu boleh maju semuanya untuk melihat hasilnya teman-teman, biar melihat hasilnya. Kelompok satu Terus ingin memamerkan produk. ingin memamerkan hasil celengan kami. Ya, coba dilihatin celengannya. Dilihatin celengannya. Bagus sih kan celengannya, nak? Coba tepuk tangan untuk kelompok satu. Sekarang kelompok tiga. Kelompok tiga dulu maju. Dilihat kelompok tiga, hasil karyanya udah dilihat. Bagus tiga. Bagus. Coba tepuk tangan buat kelompok tiga. Makasih Kak ya. Kemudian di kelompok dua yang memprestasikan hasil kami. Bagus tidak kelompok dua? Bagus. Bisa membedakan kelompok 1, 3, dan 2. Yang lebih bagus kelompok berapa tadi ya? Coba dilihat. Yang lebih kreatif kelompok berapa? 1 apa 2? 2. Hah? 1, 2. 1, 2. Ya udah tepuk tangan semuanya. Coba tepuk tangan buat temannya semuanya. Udah semua nih hasilnya nah ya? Sudah. Di sini sudah menjadi celengan ya. Di sini kesulitan apa yang kalian temukan ketika membuat celengan? Apa, Gaskia? Saat di apa menggunting. Ada lagi yang kesulitan lagi? Apa, Bilkis? Saat menempel. Ada lagi? Iya, Asifa. Saat mengelem. Jadi ada beberapa kesulitan tentang membuat celengan. Ada yang menempel, menggunting, dan mengelem. Di situ apa yang kamu pelajari dari proses daur ulang plastik menjadi celengan? Apa? Oh, jadi memanfaatkan pintar, memanfaatkan botol plastik menjadi hal-hal yang
guna. Contohnya celengan. Coba lihat celengannya. Di sini ada celengan teman kalian, ya. Di sini tadinya dia berupa apa ini bahannya? Botol plastik menjadi sangat indah sekali, tidak? Sangat indah, sangat bagus dan kreatif menjadi celengan, ya. Ketika kita mempunyai uang lebih, kita celengan. Ketika kita diberikan uang 5.000 atau 10.000, kita menyisihkan uang untuk diceleng agar kita mempunyai uang simpanan. Itu gunanya celengan dan gunanya hidup tidak boros. Selanjutnya, kesimpulan dan tindak lanjut. Di sini kesimpulan membuat bahan daur ulang sampah. Di sini kesadaran lingkungan. Proyek ini telah berhasil meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya menjaga lingkungan dengan mengurangi sampah plastik. Dan keterampilan proyek ini telah melatih keterampilan siswa dalam mengolah bahan bekas, mengukur, motong, dan menempel. Jadi itu mengurangi apa? Sampah berbahan plastik, ya. Selanjutnya, tindak lanjutnya, pameran hasil karya diselenggarakan hasil karya siswa untuk memberikan persepsi dan memamerkan kreatif mereka. Jadi tadi kalian sudah memamerkan, sudah melihatkan ke teman-temannya tentang apa cara membuat celengan yang bagus dari daur ulang botol plastik, dan mengembangkan produk atau dorongan siswa untuk mengembangkan produk dari botol plastik bekas lain seperti tempat pensil, apalagi selain tempat pensil, pot bunga, apalagi tisu atau dan lain sebagainya. Itu ya kegunaannya, manfaat dari daur ulang sampah menjadi hal-hal yang bermanfaat atau barang-barang yang bermanfaat. Ibu akhiri, semoga hasilnya bermanfaat untuk kalian, digunakan sebagai kegunaannya. Ketika ada uang lebih kita celengin, ya. Dan sekarang ya kita bersiap-siap ingin pulang, ya. Dibereskan tempatnya, dibawa hasil karyanya. Kalau sudah siap, ketua kelas diperhatikan. Kalau sudah siap, temannya dibimbing berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau Shadaqallahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya hasilnya. Jangan lupa selalu belajar di rumahnya. Langsung pulang ya, jangan bermain lagi. Ya, sekarang dari sini boleh pulang.